Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, Mas Andri yang Allah muliakan, Ustaz Arif Abu Fatih, ya kita yang Allah mudah-mudahan senantiasa memudahkan beliau dan memberikan kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa berbagi ilmunya. Insyaallah malam ini kita kembali bertemu dalam kegiatan taklim, dalam belajar tentang sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menjadi dasar dari seseorang yang mengikrarkan diri untuk belajar Al-Quran, yaitu belajar bagaimana mengucapkan huruf demi huruf. Dan mudah-mudahan ini sebagai jembatan kita untuk senantiasa menjadikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang senantiasa rindu dengan tilawah, yang rindu dengan ilmu, dan rindu dengan segala hal yang terkait dengan kepahaman kita dalam Islam. Hari ini kita akan sama-sama dibersama oleh guru kita semua, oleh Ustadz Arif Abu Fatih. Beliau kalau dilihat dari riwayatnya, Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah senantiasa memuliakannya. Beliau, Ustadz Arif Abu Fatih, hafizullah ta'ala, beliau adalah founder dari Ma'had Tahfidz Al-Quran, kemudian direktur sekaligus founder dari Ruang Sanad, dan yang membuat kita iri juga ini, Ustadz, pewaris Aftiyah berbagai jalur. Beliau juga sanad kira Imam Hashim, riwayat Subah dan Imam Hafiz, insyaallah. Kemudian ada juga pewaris sanad qiraah dari Imam Nafi, riwayat Qalun dengan 4 wajah. Kemudian pewaris sanad qiraah Kisai, riwayat Imam Al-Imam Abu Harith, dan masih banyak. Insyaallah mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kita upayakan untuk memilih seseorang yang bisa menyampaikan keilmuan sesuai dengan riwayatnya. Baik, Ustadz, untuk mengawalinya sama-sama kita mengawali dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ikhwah fillah, malam ini kita akan kembali mempelajari tentang kelas khusus untuk makhrajul huruf. Tetapi sebelum masuk makhrajul huruf, nanti kita akan sama-sama berkenalan dengan Ustadz Arif Abu Fatih, hafizahullah ta'ala. Sebelum masuk pada beliau, Ustadz, boleh nggak ini sedikit bertanya, Ustaz? Sebelum mulai materi ini. Oh, ya. Ini ada apa ya? Mungkin dari Mas Santri pun ada yang sama pertanyaannya. Ini saya tiba-tiba langsung bertanya aja, padahal belum mulai pelajaran ya. Ustaz, ini kita kan di ruang sana, Ustaz. Ini ruang sana. Ustaz kan tadi ada ruang sana sebagai founder juga dan direktur juga. Kemudian sebenarnya kalau mungkin sebelum diawali nanti pembelajaran, boleh nggak Ustaz kira-kira menyampaikan terkait dengan ruang sanad, dan kemudian hal yang terpenting apa sih yang melatar belakang Ustaz sehingga membuat semacam platform lah dengan untuk ngaji tentang ruang sanad, Ustaz. Ini sekaligus membuka pertanyaan dan mempersilakan Ustaz untuk bisa membuka kegiatan belajar. Mudah-mudahan kita bisa memberikan sebuah manfaat dan berkah dari pertemuannya. Baik, Fadhil Ustaz. Baik, syukran, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, jernih atau gimana? Kurang? Insyaallah di perangkat saya jelas terdengar. Insyaallah mudah-mudahan semakin jelas juga dan didapatkan kemudahan juga. Insyaallah, Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Kalau enggak saya mau pakai headset. Alhamdulillah. Ya, baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Alhamdulillah, nikmat Allah yang tiada henti-hentinya dicurahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang mendapatkan nikmat sampai detik ini, sampai kita bisa beraktivitas dengan mudah dan dimudahkan oleh Allah, ditolong oleh Allah SWT segala aktivitas kita.
Mudah-mudahan kita semua ada dalam istiqomah dan bisa tetap berada di dalam jalan yang telah Allah tetapkan ini, yang telah Allah gariskan ini, yakni Islam. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ikhwan fillah wa fiddin rahimakumullah. Ahlan wa sahlan fi hulurikum di kelas makhraj ini. Mudah-mudahan kita semua bisa beristifadah, mengambil manfaat dari kelas yang kita hadirkan dari ruang sanad ini. Ya, ruang sanad ini Ustaz, bermula dari kita melihat, khususnya saya gitu ya, khususnya saya melihat banyak sekali di antara lingkungan sekitar ya. Makanya kan ada tadi saya juga mendirikan ma'had tahfiz Quran itu yang lokasinya di Bandung, ini sebagai bentuk kegelisahan saya khususnya gitu ketika waktu itu COVID ya Ustaz ya, COVID. Jadi semua aktivitas terhenti gitu ya, sehingga pembelajaran pun di berbagai lembaga itu terhenti gitu. Sehingga anak-anak yang di wilayah khususnya tempat tinggal saya itu di Bandung di Cicaheum itu anak-anaknya kebanyakan main, dan ketika dites bacaannya jauh dari apa yang diharapkan gitu. Nah, maka saya kemudian membuat lembaga itu Ma'had Tahfiz Quran Bandung. Kemudian ternyata bukan hanya di wilayah regional saja ya, wilayah Bandung saja. Ternyata banyak juga di wilayah yang lain yang kemudian membutuhkan standarisasi bacaan gitu ya. Terkhusus ya yang kemudian menjadi visi misi daripada ruang sanad itu adalah sebelum itu juga menstandarisasi para imam masjid, para ikhwan ya, para ikhwan dari sisi bacaan Al-Fatihahnya. Makanya nanti kita akan coba kupas salah satu huruf yang sering kali terjadi kesalahan di dalam bacaan surah Al-Fatihah ini. Nah, itu ya, jadi dari fakta yang kita lihat di masyarakat ya, tengah-tengah masyarakat ya, ternyata juga itu didukung oleh kemudian hasil riset pemerintah Kemenag gitu ya. Kurang lebih 65% diantaranya masyarakat Indonesia belum bisa baca Quran dari total Muslim di Indonesia. 65% itu di wilayah Indonesia, belum tersebar juga di wilayah belahan negara yang lain masyarakat Indonesianya. Itu 65% dari total 300 juta mungkin ya masyarakat Indonesia yang dikurangi Muslim, itu totalnya sekian 65%. Kemudian makanya ini kemudian kita buat kelas tahsin ini yang kita fasilitasi untuk memudahkan di berbagai wilayah manapun ya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada peserta juga yang dari Dubai, Taiwan gitu ya, ikut belajar juga di ruang sanad ini. Jadi aksesnya lebih mudah dijangkau oleh siapapun ya, karena online gitu. Nah, kemudian dari 65% ada sisa 35% yang kemudian bacaan Al-Qur'annya itu sudah lancar, terbilang lancar. Nah, ini ternyata setelah ditelusuri lagi 35% itu yang lancar itu juga tidak memenuhi standar tajwid, kaidah tajwid yang benar gitu. Ya, 35% itu tidak sesuai dengan standar yang di apa namanya? Periwayatan gitu ya. Sanad lah istilahnya kan, kalau bacaan benar itu kan dia bersanad, karena di dalam kaidah-kaidah tajwid itu kan yang seperti mutun tajwid, tuhfatul atfal atau jazariyah itu kan itu standar yang memang sudah ditetapkan ya, sebagai sanad dari para ulama kan gitu ya. Terutama kan kita mengiru ke kalau ke sana itu ke Imam Ibnu Jazari kan itu ya, kalau jazariyah itu. Nah, itu jadi dari 35% itu ternyata terbagi lagi menjadi dua ya. Ada yang lancarnya itu masih belum sesuai dengan kaidah tajwid, ada yang sesuai dengan kaidah tajwid gitu. Nah, itu Ustaz ya. Jadi salah satu kegelisahan kami itu diantaranya adalah masih banyak ternyata masyarakat Indonesia yang belum bisa baca Al-Qur'an. Ya. Itu yang pertama ya Ustaz. Sebagai pembuka lah ya, sebagai pembuka kegelisahan adanya ruang sana. Selain itu juga ya kita juga melihat bahwa
banyak masyarakat Muslim gitu ya di Indonesia ini, ya, mayoritas Muslim lah di Indonesia ini, tapi juga bukan hanya buta aksara Al-Quran, tapi buta makna Al-Quran. Nah, buta makna Al-Quran. Oleh karenanya, ruang sana juga menghadirkan fun-fun atau ilmu-ilmu yang kemudian untuk sebagai apa, edukasi ya, sebagai edukasi kepada masyarakat Indonesia, seperti kita mengadakan apa, kajian fikih bagi peserta yang memang sudah bergabung di ruang sana, itu kita berikan secara gratis. Kemudian juga tafsir ayat ahkam gitu, ngambil dari kitabnya ulama Al-Imam Syekh Ali As-Sabuni kan itu, rahimahullah taala. Jadi itu sebagai bentuk edukasi kami kepada apa namanya, peserta yang kemudian bergabung. Gimana, Ustaz? Ini sudah berapa lama, Ustaz? Untuk kehadiran ruang sanad mewarnai dunia taklim tilawah di Indonesia, Ustaz? Hampir setahun, Ustaz. Hampir setahun. Dan platform online-nya sudah berapa kelas tadi? Yang mungkin bisa diinformasikan tentang platform online dari ruang sanad dan jenis mau ke angkatan 9. 9 ya? Mau ke angkatan 9 ya. Ini alhamdulillah juga banyak diikuti, udah ratusan orang yang mengikuti kelas kita. Kemudian juga ada daurah Al-Fatihah ya. Itu juga sebagai bentuk kegelisahan kita, juga sebagai bentuk edukasi kita kepada masyarakat. Ada yang online, kita pertama kali ngadain online. Kemudian ada permintaan juga offline gitu, ke Jogja. Kemarin ke Jogja udah 2 kali kan, Ramadan sama bulan kemarin itu kan ya. Sama nanti di bulan Juli juga kita ke Tangerang dan juga ke Jogja lagi, insya Allah. Baik, Ustaz, itu sekilas tentang ruang sanad. Dan ini merupakan salah satu dari kelas yang Ustaz adakan juga dengan ruang sanad tadi ya, kelas khusus untuk makhraj insya Allah. Baik, ya, insya Allah. Ustaz, sepertinya ini peserta sudah hadir, ada dari Jambi juga, nih ada Pak Supardi Abu Azam, nih beliau dari Jambi, Masya Allah, dan saya pikir ini pun cukup banyak peserta-peserta, ada sekitar 56 yang hadir dalam Zoom kali ini. Baik, Ustaz, untuk supaya lebih berkahnya lagi, mangga silakan kita sama-sama, Ustaz langsung memulai untuk kegiatan taklim untuk makhraj huruf. Mudah-mudahan sesuai dengan judulnya, kita akan bersama-sama mengenal, bahkan sampai dimampukan oleh Allah untuk melafalkan huruf demi huruf, karena Imam Jazari begitu pentingnya makhraj dan sifat, menempatkan bab ini pada bab-bab awal pembelajaran. Baik, Ustaz, silakan untuk bisa memulai kegiatannya. Tafadhol, Ustaz. Baik, ala hadirin ya, bi barakati wa Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, ikhwan fillah wa fiddin rahimakumullah. Insyaallah kita akan membahas salah satu huruf nanti. Setelah itu kita coba huruf tersebut di dalam ayat Al-Quran dan juga di dalam surah Al-Fatihah. Nanti saya kasih kesempatan untuk peserta yang hadir ini, ya satu orang membaca surah Al-Fatihah. Nah, kalau bacaannya bagus ya, nanti saya kasih ijazah surah Al-Fatihah ya, sebagai bentuk ihtiram saya kepada antum yang hadir ini. Kemudian kalau bacaannya bagus ya, bagus itu ada penilainya, ada 100. Jadi yang dinilai nanti makharijul huruf, sifat, kemudian ahkam, dan juga itmamul harokat itu ya. Baik, kita insya Allah akan mengambil bahasan malam hari ini ya. Kita akan membahas huruf shad ya. Membahas huruf shad. Nah, ini huruf shad ya. Jadi yang akan dibahas di kelas makhraj ini adalah huruf-huruf yang sering kali dibaca dengan bacaan yang salah gitu oleh para qari dan qari'ah ya. Ini hasil daripada pengalaman ya, beberapa peserta yang kemudian menyetorkan baik online ataupun offline, menyetorkan bacaan surah Al-Fatihah. Ini ternyata huruf ini seringkali terjadi banyak kesalahan. Kalau kita telusuri itu ternyata
kalau di preteli ya, kalau bahasa di preteli itu dirinci lagi ya, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam surah Al-Fatihah itu ternyata kurang lebihnya ada 250 kesalahan yang sering kali terjadi di dalam bacaan surah Al-Fatihah. Ini kan sampai 250 kurang lebihnya kesalahan yang sering terjadi dibaca oleh para qari dan qari'ah di dalam surah Al-Fatihah. Insya Allah nanti bahasan lain itu kita akan kemudian membahas itu di kelasnya, di kelas Al-Fatihah khusus. Insya Allah kemarin kita baru mengadakan kelas Al-Fatihah, ya, Daurah Al-Fatihah yang pertemuan pertama, insya Allah nanti hari Ahad itu pertemuan kedua. Dan itu dikupas ya, kita ngambil daripada salah satu kitab yang dikarang oleh ulama ya, tentang bagaimana tata cara membaca surah Al-Fatihah, dan di situ dijelaskan tentang bagaimana cara mengucapkan huruf ya di dalam kata tersebut dengan benar ya. Kemudian kesalahan yang sering terjadi itu apa saja, kemudian kita sampaikan di sana. Nah, kita mengambil salah satu huruf yang sering kali terjadi kesalahan di dalam surah Al-Fatihah ini, huruf shad ya, huruf shad. Nah, kita ngambil dari kitab atau buku ya, buku Tahsinul Qiraah. Ini buku kedua ya, level kedua dari pembelajaran uang sanad ini. Jadi ini buku kedua, ini cocok sekali untuk para guru untuk mengajarkan training kepada para calon guru gitu ya, guru Quran. Ini bagus sekali. Bahkan kalau mungkin yang untuk melancarkan bacaan, kalau sudah lancar bacanya, tinggal konsistensi mad dan makharijul huruf ya, ini di sini insya Allah tempatnya. Ini bagus sekali karena saya sudah mempraktekkan ini ya ke banyak diantaranya para peserta, dan alhamdulillah diantaranya juga yang konsisten belajar mengikuti pembelajaran kita itu sudah ada yang menjadi guru. Itu sudah banyak yang menjadi guru dari pembelajaran ini. Ada yang tersebar, ada yang di Kalimantan juga, kemudian ada yang di Bandung, ada yang di berbagai daerah. Kemudian alhamdulillah laporannya sudah jadi guru kan itu ya. Ini hasil dari pembelajaran ini. Karena bahasanya nanti per huruf ini, per pertemuan ini bahasanya per huruf. Insya Allah malam hari ini kita akan bahas huruf shad. Nah, ini huruf shad ini, kitab ini dijelaskan dulu. Kita ngambil dari Manzumah Jazariyah ya, Imam Ibnu Jazari, was-shafir mustaqim minhu wa min fawqi thanaya sufla. Jadi huruf shad dan teman-temannya ini ya, was-shafir. Shafir itu huruf-huruf shafir. Ya, ini huruf-huruf yang ketiganya ini, huruf-huruf yang keluar dari sini itu yang mengeluarkan desis, shafir ya. Ini salah satu juga sifat daripada ketiga huruf dalam ini sin zai shad ya. Sin zai shad ini huruf-huruf shafir. Ya, kemudian mustaqim minhu wa min fawqi thanaya sufla. Ya, mereka semua tiga huruf ini, huruf-huruf shafir ini keluar dari ujung lidah dan atau sejajar ya, sejajar dengan ujung gigi seri bawah, as-sufla ya, sejajar dengan bertemu dengan ujung gigi seri bawah gitu. Ini makhrajnya, makhraj ketiga huruf. Jadi ketiga huruf ini berasal dari tempat keluar yang sama, yakni di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Itu makhrajnya ya, makhrajnya di sana. Nah, kemudian sifatnya, nah dari ketiga huruf ini memiliki sifat yang berbeda gitu ya. Ada yang memiliki persamaan sifat, ada yang berbeda sifatnya. Nah, dan sifat itu fungsinya itu untuk membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya dalam satu makhraj. Itu fungsi sifat. Ya, kalau makhrajnya sama berarti apa yang membedakan huruf itu berbeda di dalam pengucapan, apa sifatnya berarti. Karena sifat itu fungsinya adalah untuk membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya dalam satu makhraj. Nah, kemudian kita masuk kepada huruf shad
Nah, huruf shad ya. Huruf shad ini tadi makhrajnya sudah disampaikan di awal ya, dari ujung lidah ini ya. Nah, coba saya kasih gambaran. Nah, ujung lidah ini saya kasih lingkaran ini, kemudian bertemu dengan atau sejajar dengan ujung gigi seri. Kita coba perbesar. Ini. Jadi ujung lidah bertemu dengan atau sejajar dengan ujung gigi seri bawah. Ini makhrajnya. Yang lain pun sama. Yang semakhraj dengannya. Kemudian sifatnya apa saja? Nah, ini dibahas secara rinci di sini, ya, dibahas secara rinci di sini. Sifat huruf shad itu ada yang memiliki lawan sifat, ada yang tidak memiliki lawan sifat. Memiliki lawan sifat itu ada 5 ya. Jadi yang memiliki lawan sifat itu 5. Sisanya berarti tidak memiliki lawan. Ya. Nah, yang pertama dari sisi nafas, dari sisi udara, huruf shad itu mengalir nafasnya. Ini bisa kita buktikan ya, huruf tersebut mengalir atau tidak itu ketika ini salah satu aja ya, salah satu cara aja kita mengetahui huruf tersebut mengalir atau tidak ya, ketika mendekatkan telapak tangan kita ke area dekat mulut. Nah, itu ketika udaranya ada nggak hangat gitu ke telapak tangan itu, berarti ada udara yang mengalir. Yang pertama itu mengalir nafas atau udara. Nah, huruf-huruf yang tersifati sifat hamas ini atau tersifati sifat mengalir nafasnya ini, yaitu ada 10 ya, terkumpul dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Jadi ada 10. Salah satunya adalah huruf shad, sakhshun. Pada huruf shad, syakhsun. Itu yang pertama, mengalir nafas. Kemudian yang kedua, yakni tersifat sifat rokhwah. Rokhwah lawan sifatnya apa? Rokhwah lawan sifatnya yakni syiddah. Ya. Ini rokhwah ini huruf-hurufnya banyak. Ya. Maka yang kita hafalkan itu adalah huruf-huruf yang tersifati sifat yang lain lawan sifatnya dari rokhwah itu adalah syiddah. Syiddah tertahan suara. Ini berkaitan dengan suara. Ya. Berkaitan dengan suara. Jadi huruf yang tertahan suaranya itu adalah huruf, ada 8 huruf. Ya, ini terkumpul pada kalimat ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Ada 8. Ya, ajid, hamzah, jim, dal, ajid, qatin, qaf, ta, bakat, ba, qaf, dan ta. Ini tersifatnya sifat mengalir suara. Ya, mengalir suara. Nah, kemudian pertengahan di antara kedua sifat rokhwah dan juga syiddah, ya, kita temukan yakni sifat tawassut. Ya. Tawassut itu pertengahan, ya, atau bainiyah, juga antara dua sifat mengalir dengan tertahan. Kalau tadi syiddah tertahan suaranya, misalkan huruf ba, ketika kita sukunkan huruf ba, ab. Huruf dal sukunkan ad tanpa qalqalah ya. Kalau tidak diqalqalahkan, tidak dipantulkan, ad. Nah, kemudian kita sukunkan huruf kaf, ak, tertahan suaranya. Nah, kalau bainiyah itu mengalir. Contoh huruf yang tersifat sifat bainiyah itu ada 5. Lin, umar, lam, nun, ain, mim, dan ra. Ada 5. Nah, 5 sifat ini kemudian ketika dibaca itu ngalir. Ya. Contoh misalkan alhamdu tidak dibaca ada. Rabbil alamin ngalir, tidak dibaca rabbil. Nun misalkan al mim
an'amta itu huruf yang tersifati sifat bainiyah. Nah, rokhawah itu mengalir lebih panjang atau lebih lama dibandingkan sifat bainiyah tadi. Misalkan contoh ada sifat pada ayat suratul Asr ya, Al-Asr. Contoh misalkan ketika bertemu dengan huruf yang tersifati sifat rokhawah dan bainiyah. Contoh wal asr. Itu shad punya sifat apa? Rokhawah, ya, punya sifat rokhawah. Ro punya sifat bainiyah tadi lin Umar. Maka kita baca dengan bacaan wal asr. Lebih lama kadar mengalirnya huruf shad dibandingkan dengan huruf ro. Jangan dibaca wal asr, salah. Wal asr. Nah, ini aplikasi daripada menyempurnakan sifat daripada huruf itu shad ya. Dan sifat apa bainiyah tadi. Ini rokhawah ya, rokhawah bainiyah. Kemudian shad punya sifat isti'la. Isti'la itu terangkat ya, terangkat. Apa yang terangkat? Pangkal lidahnya. Ini sebagaimana pengertian di sini, terangkat pangkal lidahnya ini. Pangkal lidahnya terangkat. Sehingga bunyi huruf menjadi tebal ketika pangkal lidahnya terangkat. Contoh so tidak dibaca se kalau dibaca ihdinas atau misalkan minas sodihin tidak tebal karena pangkal lidahnya tidak terangkat ya. Minas pangkal lidah terangkat, pangkal lidahnya terangkat jadi tebal. Nah, huruf isti'la itu ada ada 7 ya, ada 7 terkumpul dalam kalimat khussadog tingqil. Ada 7 huruf ya. Ada 7 huruf. Nah, sisanya berarti sifat infitah. Infitah itu terbuka. Ketika kita baca bukan istifal. Sisanya berarti istifal. Istifal itu ketika baca huruf istifal dia rileks sebagaimana huruf di sini zai, za, sin, sa, za, sa, musta, bismi, ya. Terus lagi saufa ta'lamun, ya. Saufa ta'lamun, sa, yang sa, tipis, dia rileks, si lidahnya itu datar, ya. Istifal, asfal, dia di bawah si lidahnya itu, pangkal lidahnya berada di bawah. Sedangkan huruf shad ini dari ketiga huruf yang satu makhraj ini, shad ini berbeda, yakni isti'la, terangkat pangkal lidahnya sehingga tadi suara menjadi tebal. Nah, yang menyebabkan suara tebal itu bukan monyong yang kedua bibir, so bukan, tapi pangkal lidah. Ya, pangkal lidahnya ini. So, kemudian sifat berikutnya pada huruf shad yakni itbaq. Nah, itbaq itu 4 huruf. Shad, dod, to, dha. Shad, dod, to, dha, 4 huruf. Itbaq ini. Ya, 4 huruf. Sisanya berarti infitah. Huruf yang tersifat infitah itu dibaca jelas itu ya. Ada huruf isti'la, kemudian berikutnya sifatnya huruf yang tersifat isti'la, berikutnya sifatnya infitah. Maka cara bacanya tidak sama seperti huruf shad. So lebih tebal kalau shad karena apa? Isti'la dan itbaq. Itbaq itu artinya menutup. Apa yang menutup? Jadi pangkal lidah dan tengah lidahnya itu terangkat. Pangkal lidah dan tengah lidahnya itu ikut juga terangkat sehingga suara itu terkumpul di rongga mulut. Makanya lebih tebal bacaannya huruf shad yang tersifati sifat itbaq ini. Jadi ada huruf isti'la yang bukan itbaq, tapi ada juga huruf isti'la yang tersifati sifat itbaq. Jadi huruf yang tersifati sifat itbaq pasti isti'la, tapi huruf yang tersifati yang tidak tersifati sifat itbaq maka bukan bahasanya itu huruf yang tersifat sifat itbaq pasti isti'la. Tapi ya huruf yang tersifat sifat isti'la belum tentu itbaq. Mungkin Ustaz Gabriel, setiap yang itbaq pasti isti'la, tapi tidak semua
tidak semua istilah itu itbaq ya. Nah, itu disederhanakannya seperti itu. Iya. Alasan Ade, syukran San. Nah, ya, jadi demikian ya. Kalau diulang lagi khawatir salah. Ini seperti itu. Nah, itbaq ya. Jadi ada 4 huruf itbaq itu. Sisanya berarti infitah ya. Huruf ra misalkan. Ra ini sifatnya isti'la ketika berharakat fathah dan dhammah. Tapi ketika kasrah dia istifal. Nah, huruf ra ketika fathah ra tebal berarti isti'la ya, isti'la. Tapi ketebalannya itu tidak sama seperti ketebalan huruf shad. Karena shad isti'la itbaq, kalau ra isti'la infitah. Kalau itbaq tadi hurufnya 4. Shad, dhad, ta, dha, ada 4. Ya. Shad, dhad, ta, dha, ada 4. Sisanya itu infitah. Maka huruf ra tidak termasuk. Nah, maka sifatnya ketika tebal ra ini jadi infitah. Ya, infitah. Maka baca huruf ra tidak setebal baca huruf ta. Contoh aplikasi dalam Al-Fatihah, ihdinas shira, ihdinas shirata, roto. Nah, itu jadi lebih tebal huruf to karena to isti'la itbaq, kalau ro isti'la infitah. Itu ya, ini aplikasi dalam suratul Fatihah. Kemudian ismat. Ismat itu berat diucapkan. Lawan sifat ismat itu idlaq, ringan. Nah, huruf idlaq itu ada farra min lubbin. Farra fa ra mim nun min ya, mim nun lubbin, lam ba, ada 6. Ada 6 huruf idlaq, ada 6 huruf idlaq. Jadi ada 6. Sisanya berarti ismat. Berat. Karena apa? Karena jauhnya makhraj itu dari huruf tersebut dari apa? Dari bibir ya, dari ujung lidah dan bibir. Kemudian sofir. Nah, sofir ini tidak memiliki lawan sifat. Dia tersendiri gitu. Sifat yang kemudian melekat, yang senantiasa hadir dalam huruf yang 3 ini, shad, dhad, ta, dha, yakni sifat shad, dhad, shad, zai, sin ya, desis. Misalkan pada huruf shad itu desisnya tidak boleh berubah dalam keadaan apapun. Jadi dalam keadaan apapun ya, sofir itu mesti hadir di dalam huruf shad ya, dalam ketika misalkan praktek huruf, kalimat ataupun ayat Al-Qur'an. Ya, baik, itu sekilas ya Ustaz. Kurang lebihnya penjelasan makhraj dan juga sifat pada huruf shad. Sekarang kita coba praktekkan. Nah, ini latihannya ya, latihannya kita coba praktekkan. Nanti saya minta Ustaz salah satu peserta ya membaca ya, 1 atau 2 orang lah, 2 orang lah, 2 atau 3 orang ya, baca mempraktekkan huruf shad ini dalam keadaan huruf ya. Kita coba praktek di sini. Nah, dalam keadaan huruf ya, shad. Us, ils, else, usu, ilsi. Nah, ini ketika kasrah nih bacanya. Perhatikan, ilsi, ilsi, diperjelas i-nya. Ilsi, usu, tebal ya. Jadi harokat itu dia tatba'uha ma qablaha, dia mengikuti huruf huruf sebelumnya. Jadi kalau hurufnya tebal maka harokat dan mad juga ikut tebal. Di buku ini sebelum belajar itu ada penjelasan kaidah-kaidah yang harus dipahami oleh qari-qari'ah, buku Tahsinul Qiraah itu. Salah satunya adalah di sini ya, ketika membaca alif ya, alif. Maka tebalkanlah di sini ya. Kita ngambil kaidah Imam At-Tibi, fafakhimanha ba'dama qad fukhima wa ba'dama ruqiqa raqiq fa'lama. Jadi maka tebalkanlah alif tanda panjang atau untuk fathah. Untuk fathah setelah huruf tebal dan tipiskanlah setelah huruf
tipis. Jadi ternyata alif atau harokat itu dia mengikuti hukumnya ke huruf sebelumnya. Kalau hurufnya tebal maka alif atau harokatnya pun jadi ikut tebal, Ustaz. Itu ya. So, maka di sini usu, u-nya tidak tebal, so-nya yang tebal. Ketika masuk sod tebal, usu, isri, juga tetap tebal meskipun harokat kasrah, karena di dalam ilmu tajwid ya, ketebalan itu terbagi 5. Jadi marotibut tabkhim ya, ada 5 tingkatan tebal itu. Dan tingkatan yang terendah itu adalah saat kasroh, saat huruf tebal berharokat kasroh, isri. Nah, ini tingkatan terendah ya, tingkatan kelima. Kemudian asri. Nah, nanti kita aplikasikan dalam Al-Fatihah. Kemudian su, panjangkan tebal, su tadi, so. Kemudian usu, isri, aso, susu, si, so, su, so. Baik, saya itu contoh daripada latihan huruf shad. Baik, mungkin satu orang saya minta praktik, Ustaz. Baik, Alhamdulillah, Super Santri. Salah ini sudah mulai unjuk tangan ya, tapi saya mesti mencoba untuk menghargai juga. Tadi dari Ustadz menyampaikan 3 orang ya, tapi kita pilih satu Ustadz ya. Satu tadi aja. Sebelumnya ada Pak Budi yang mengawali dari chat, mungkin beliau bisa mengawali untuk mencoba pengucapan huruf shad dalam berbagai posisi. Baik, Pak Budi mungkin langsung bisa mengaktifkan Budi sang revisioner ya, kalau saya lihat itu. Silakan Pak Budi. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Budi. Baik, sebentar Pak Budi. Saya izin pakai mikrofon biar terdengar jelas ya suaranya. Oke Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan Pak. Baik Pak, yang baris kedua Pak, Afwan, itu ada tasydid Pak ya. Tasydid ini ditahan dulu Pak. Usfu, asyi. Halo? Asyi. Ya baik, tinggal dilatih lagi. Ini harokat kasrohnya. Terus Pak. Panjang. Ini mad tabi'i, panjang. Baik. Terus? Isyi. Baik, baik, lebih tenang lagi bacanya Pak ya. Nah, ini huruf shad desisnya sudah bagus, tinggal tadi dalam keadaan harokat kasroh ya, dalam keadaan harokat kasrohnya itu disempurnakan tadi ketebalannya. Si dibaca seperti itu. Ya. Ya. Jadi desisnya udah bagus, udah hadir. Jadi kesalahan yang sering terjadi di huruf shad ini, di Al-Fatihah ini sering kali larinya itu ke huruf shin, ya. Larinya itu ke huruf shin. Ihdinas-syi, nah itu. Ihdinas-syi, syiratal ladzina dan seterusnya. Itu kesalahan yang sering kali terjadi pada huruf shad, itu berpindah ke huruf shin makhrajnya. Udah bagus tadi desisnya, ketebalannya juga ada, tinggal apa? Tartilnya ya, tartilnya apa namanya? Jangan tergesa-gesa, kemudian kasroh, shad saat berharokat kasroh. Baik Pak, itu cukup dulu Pak ya, Pak Budi. Barakallahu fiik. Pak Iya. Ya, baik, Alhamdulillah.
Ustaz, ini nampaknya banyak yang tertarik untuk mencoba bertelur Ustaz ini. Saya catat ada sekitar 8 orang nih, Ustaz. Baik. Apakah mungkin Boleh. satu orang lagi, Ustaz? Boleh kira-kira untuk yang tadi pola pertama? Baik, Ustaz, nanti kita tahan dulu Ustaz nih. Oh, Kita coba siap. praktekkan dulu Baik. kalimat. Siap, Kita coba siap, praktekkan dulu dalam kalimat Baik, ini. semangat. Baik, syukran. Baik, nah sekarang kita lanjut dulu ya. Sebelum praktek bagian huruf tadi, kita coba praktekkan ya huruf shad ini ke dalam bentuk kalimat. Nah, ini apa namanya? Enak gitu ya bahasanya. Jadi ketika huruf praktek sudah, kemudian ke dalam bentuk kalimat. Nah, ini kenapa dibuat lagi di sini? Ini bacanya seperti ini nanti. So yasurahu say yafsiluna. Dia agar terbiasa mengucapkan huruf tersebut dalam keadaan huruf dan juga kalimat. Jadi diulang-ulang gitu. Ya. Nah, oke, saya contohkan dulu ya baris pertama ini. Nanti juga saya minta satu orang dulu untuk kemudian mempraktekannya. Ya. Bismillah. So tebal. Monyongkan ketika harokat domah dimonyongkan ya. Wa kullu madmumin fala yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Kata Imam At-Tibi, dhammah itu dimonyongkan ya. Wa kullu setiap dhammah madmumin dhammah fala yatimma tidak akan sempurna illa kecuali bi dhammi syafataini dhamma dengan betul-betul benar-benar menyempurnakan atau memonyongkan kedua bibir. So. Tebal lagi. Kenapa? Karena hurufnya tebal. Tadi harokat mad itu mengikuti huruf sebelumnya. Ya, huruf sebelumnya. Hurufnya tebal, maka tebal mengikuti. Nah ini hukum ikhfa. Maka ketika ikhfa ini juga ikhfa-nya dengungnya tebal. Ya, ikhfa terbagi dua dari sisi dengungnya itu, ketebalannya itu ada yang tebal, ada yang tipis. Ya, hukumnya mengikuti. Yang kita tatba'uha ba'daha. Jadi kalau tadi untuk huruf ini dia harokat dan juga madnya itu mengikuti huruf sebelumnya. Kalau hurufnya tebal, maka tebal harokat dan madnya. Kalau hurufnya tipis, maka harokat dan huruf dan madnya juga ikut tipis. Nah, ketika masuk ke ikhfa, maka kaidahnya itu berubah lagi. Tadi tatba'uha ma qablaha, kalau sekarang tatba'uha ma ba'daha. Jadi hukumnya itu mengikuti huruf setelahnya. Karena huruf setelahnya ini tebal, maka dengungnya jadi tebal. Itu. Surahu. Jadi tidak dibaca yang surahu, tidak tipis bacanya. Jadi ditebalkan. Oke, sampai di sini ya. Ini kaidah ikhfa ya, ikhfa dalam menebalkan huruf ya dan juga menipiskan ketika dengung. Kemudian yafsi kasrah turunkan rahangnya. Wadhun khifadin bin khifadin lil fam. Dan untuk kasrah turunkan rahangnya, bibirnya. I senyum ya. Kemudian yafsilu, jangan dibaca yafsi. Dimonyongkan dulu, kurang tepat. Yafsi. Tadi ya tebal itu bukan karena monyongnya dua bibir, tapi pangkal lidahnya terangkat. Kemudian fasola. Kita bacanya tartil juga ya. Jadi tidak fasola. Nah, itu nanti terjadi ikhtilas, hukum baru. Ikhtilas itu bacaan yang menyambar, tiba-tiba cepat. Nah, itu bisa jadi harokatnya harusnya satu harokat, jadi nisful harokat dia. Nisful harokat itu setengah harokat. Fasola. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu menyambar, ikhtilas. Hukumnya dia nisful harokat. Harusnya satu harokat bismi. Dia mengalir, punya sifat tadi rokhwah. Dibaca Bismillah. Itu jadi berkurang tuh si kadarnya. Ya, jadi nisful harokat. Baik. Fasola.
tebal. Kemudian us sukun tebal, us. Nah, ini sukun tingkatan keempat dalam marotibut tafkhim. Jadi tingkatan pertama saat huruf tebal berharokat, fathah diikuti dengan mad, alif. Kemudian huruf tebal berharokat, fathah. Ketiganya huruf tebal berharokat dhammah, huruf ketiga, kemudian keempatnya, tingkatan keempat itu huruf tebal berharokat dalam huruf tebal bersukun, ya, bertanda sukun. Ini tingkatan keempat. Kelimanya dalam tingkatan tebal itu yang kelima dalam keadaan tadi ya, kasrah. Us tebal ada al-quswa, ils. Jangan di ils, jangan monyong, sekali lagi jangan monyong ketika baca huruf tebal. Ilsna'i. Kemudian ashabu, su tebal. Fatarabbasu, si al-masiru, asabahu, sun, harisun, sin, mahisin, son, mukhlason, Hati-hati ketika baca huruf tebal sukun, dalam keadaan sukun, huruf tebal dalam keadaan sukun, maka dibaca dengan apa? Jangan dulu ditarik. Ya, sebelumnya kalau huruf tebal dalam kondisi sukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah, maka jangan ditarik terlebih dahulu si huruf tebal ini. Jangan dibaca muh. Tapi dalam keadaan tetap berharokat dhammah tadi. Mukhla, supaya apa? Terjaga ketebalannya. Kalau ditarik dia akan berefek ke tipis. Tapi kalau tetap berada dalam posisi mim dhammah, tetap tebal ya. Mukhlason, usu, al-suduri, ilsi, nufassilu, alsa, yubassarunahum. Nah, ini praktek huruf kemudian ke kalimat. Huruf ke kalimat. Ya, nanti ada praktek ayat Al-Qur'an. Baik, sampai di sini dulu, Ustaz. Dipersilakan kalau ada yang baik. siap baca. Mas Andri, luar biasa, kita dapat sebuah pencerahan bagaimana cara mengucapkan huruf shad dalam berbagai posisi. Ini namanya Mas Andri sangat bersemangat, tapi izinkan mudah-mudahan nanti bisa dimaksimalkan untuk terakhir. Ustaz, apakah boleh ada ini peserta ada yang sudah minta untuk bertransaksi huruf-huruf besar? Baik, huruf shad. Silakan Ustaz dipilih aja. Baik. Satu orang. Tadi dari akhwat ada di awal, ada Ibu Susi mungkin ya. Boleh silakan Bu Susi untuk bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk mencoba membaca huruf shad dalam beberapa kata. Silakan Bu Susi. Syukran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang surahu yasudduna. Cukup satu baris saja ke bawah. Oh. Baik, baca yang sekarang yang bagian tengah, Afwan, bagian tengah. Yang si ya Ustaz. Ya, kemudian yasudduna si wasibghin. Nah, itu. Ke bawah terus. Nah. Yasudduna. Wasibghi. Si-nya dibaca dulu. Si wasibghin. Wasibghin. Oh, itu berbaris doma. Ya, baik. Balik lagi ke ini, ke hurufnya. Si. Wasibghin. So. Musaddiqan. Dal tipis kan, musaddi. Jangan musaddi. Tipis langsung ketika masuk ke dal, tipis kan. Musaddi. Nah, Ustaz.
Musoddiqon. Musod. Tipis langsung. Musod. Tipis So- langsung. Iya, kaku ya Ustaz. Musoddiqon. Masih ada tebal ya. Musod. Jadi ketika masuk dal tipiskan langsung. Afwan bisa dicontohkan Ustaz? Ya. Musod. Musod. Langsung ditarik. Musod. Iya, saya coba. Musoddiqon. Belum ya Ustaz? Ya bagus. Ya seperti itu. Ya lanjut. Yang mana nih Ustaz? Ya. Nah, yusharu. Hanya dibedakan dengan ha pangkal aqsal halqi. Yusharu. Islauha. Panjangkan hanya islauha. Tasla. Panjang mad. Oh, nah Ustaz. Qusuron. Basirun. Ro tebalkan. Ro. Run. Basirun. Ya, tebal terus. Nah Ustaz. Panjang An-Nasoro. Ini apa ini? An-Nasoro. Sun. Tingkatan ketiga tebalnya sun. Kurang tebal. Astagfirullah. Sun. Ya, baik, tinggal ditebalkan ya. Terus. Mukhlasun. Sin. Harisin. Son. Komison. Ya. Usu. Yakhtasu. Ilsi. Ini berbaris apa? Ya, setiap alif lam ta'rif itu diberi harokat fathah, pasin. As-siyamu. Diulang. As-siyamu. As-so. Was-solawati. Was-solawa atau was-solati? Oh, afwan Ustaz. Was-solati. Nah, ini di Tahsinul Qiraah ini ya, ini mengambil dobat Madinah. Jadi pembelajaran di Tahsinul Qiraah ini tadi ya ada mad tabi'i yang tidak diberi sukun, su itu karena memang mengambil dobat Madinah. Jadi harapannya setelah belajar ini bisa membaca Mushaf Madinah gitu. Jadi dua keutamaan. Jadi nanti di level pertama pun kita ajarkan di metode aku ini ya, perbedaan Mushaf Indonesia dengan Mushaf internasional yaitu Mushaf Madinah ya. Dobat-dobatnya kita kenalkan. Baik, syukran. Jazakillah khair. Barakallahu fiik. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Susi. Nah, nampaknya Ustaz ini masih dibuka kembali Ustaz lowongan untuk membaca talaki tadi dalam berbagai atau langsung ke ayat-ayat saja Ustaz. Bagaimana Ustaz? Baik, coba di sini ayat Al-Qur'an ya.
Boleh. Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Nah, baik Ustaz, satu orang dulu dari ayat Al-Quran. Baik. Nampaknya sekarang tadi ada dari Ikhwan, Akhi Hendrik, Fadol. Boleh langsung diaktifkan. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Henry. Baik, Hendrik, silakan baca yang ayat ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Baik. Satu ayat. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Baik, sodnya tebalkan. So bis Ya. sabri bis sabri was salah. Bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Mumtaz. Seperti itu. Sod tebal. Ya. Barakallahu fiik. Syukran. Syukran Ustaz. Afan. Ya, baik Ustaz, ini udah semua latihan ya. Huruf sod dalam berbagai keadaan, huruf kata, kalimat ya, dan juga ayat Quran. Kita coba satu putaran lagi. Kita berikan kesempatan untuk yang kita langsung aja ya, praktek di huruf dan kalimat saja, Ustaz. Jadi yang ini nih, bagian ini ya. Baik, 2 orang Ustaz, 2 orang. Jadi setelah 2 orang itu kita coba praktekkan ke ayat Al-Quran di surah Al-Fatihah. Baik, alhamdulillah. Dan tadi saya coba lihat untuk selanjutnya Bapak Sajarudin. Fadhol Pak Sajarudin, silakan boleh diaktifkan mikrofonnya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yansurahu. Baik, Afwan, yang bagian ketiganya. Sududan. Sududan. Sirata. Yunsaruna. Fatusbiha misbahun khasmani Panjang. suratin Panjang. suratin. Baik, Ustaz, Afwan. Panjang tanpa ada hamzah di akhirnya. Itu ada hamzah. Suratin nasirin. Nah, tipiskan. Nasirin. Al-absari. Qamisun. Mukhlasin. Harisan. Ussu. As-summu. Yubassiruna. As-sabirina.
Baik. Barakallahu fiik. Cukup ya? Cukup. Makasih, Ustaz. Baik. Sama-sama. Afwan. Masya Allah. Satu lagi Ustaz. Baik, alhamdulillah untuk Pak Sajardin, terima kasih Pak untuk semangatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan. Baik, selanjutnya di catatan tadi yang muncul adalah Bapak Usep. Bapak Usep mungkin ya. Silakan Pak Usep, boleh langsung menyalakan. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini Ustaz ya? Ya, yang awal, yang surahu kata. Yang surahu Mhm. si yafsilu sa fasala. Terus? Yang mana lagi Ustaz? Ya, bawahnya. Us al-quswa Panjang wa. al-quswa isna'i ashabu su Panjang. fatarabbasu si Panjang. Mad. si al-masiru sa asabahu sun harisun sin mahisin Diulang. mahisin. Hati-hati jangan ada gunnah dalam mad. Mahi masuk ke hidung. Mahi jelas. Mahisin. Nah Ustaz. Mahisin. Masih ada gunnah di dalam mad. Mahisin. Coba ikan. Itu jelas seperti itu. Ketika baca maka mahi, jangan mahi, ada gunnah. Mahisin. Ya, baik. Latihan lagi. Terus? Masyaallah. San. Mukhlasan. San. Mukhlasan. Baik. Jangan ditarik ya. Jangan ditarik. Kalau ditarik jadi tipis. Mukhlasan. Usu as-suduri isi nufassilu assa yubassarunahum. Baik. Alhamdulillah. Sudah ya Ustaz ya? Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran. Insyaallah. Baik, terima kasih Pak Usep Junaidi. Semoga Allah senantiasa memudahkan. Baik, Ustaz, boleh dilanjutkan? Silakan. Apa masih ada yang kesempatan untuk batal lagi atau mau Ustaz menyampaikan kembali? Baik, kita coba aplikasikan huruf shad ini dalam, tadi sudah ada beberapa yang telaki memang sudah bagus bacaan huruf shad ya ketika harokat kasrah ya, ketika harokat kasrah sudah bagus. Nah, sekarang kita aplikasikan di dalam ayat Al-Quran surat Al-Fatihah agar Al-Fatihah kita makin hari makin bagus, Ustaz ya. Karena Al-Fatihah ini bagian daripada arkanus shalah, ya rukun, salah satu rukun daripada rukun-rukun shalah, maka harus dibaca dengan sempurna. Ya, para ulama itu kemudian memberikan penekanan yang lebih, memberikan perhatian khusus untuk surah Al-Fatihah. Bahkan sebelum kita menghafal dan juga memulai memperbaiki surah-surah dalam Al-Quran, maka para ulama lebih menekankan untuk kemudian memperbaiki terlebih dahulu bacaan surah Al-Fatihah. Demikian ya, menurut pendapat dari para ulama. Oleh karenanya kita coba huruf shad ini praktekkan, aplikasikan di dalam surah Al-Fatihah. Ya, agar huruf shad yang ada di sana kita bisa membacanya dengan sempurna insya Allah.
Baik, shad tadi sifat makhraj dan sifatnya sudah dijelaskan, dan juga tadi ada beberapa daripada ikhwan sekalian yang membaca huruf shad dengan benar ya. Jadi kita coba aplikasikan ayat kelima. Ayat ke-6 afwan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Tadi kita bahas ada huruf ra, huruf ta ya. Kita aplikasikan huruf yang terseperti sifat itbaq dan infitah. Ra dengan huruf ta ya. Tingkat ketebalannya. Kemudian tadi shad, sai, ihdinas. Desisnya jangan hilang. Ihdinas. Jangan monyong. Ihdinas. Itu ihdinas. Itu ketika monyong itu mempengaruhi apa? Bunyi. Mempengaruhi bunyi ya. Termasuk ketika baca huruf shin. Itu dimonyongkan itu mempengaruhi kepada bunyi. Contoh minash. Jadi kesannya tebal. Minash. Maka ditipiskan huruf tipis, tebalkan huruf tebal ya. Faraqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadhiran tafkhima, kata Imam Ibnu Jazari. Faraqqiqan, tarqiqkanlah, tipiskanlah, mustafilan, huruf-huruf istifal, min ahrufi ya, wa hadhiran tafkhima, dan berhati-hatilah dalam menebalkannya. Hati-hati. Ihdina, tipis. Ihdinas shad. Ketika masuk shad baru tebal. Ihdinas sai. Jangan dibaca ihdinas si, karena itu riwayat daripada Imam Kunbul ya, dari qiraah Imam Ibnu Katsir ya. Jadi baca huruf shad dibaca jadi sin. Ihdinas si. Kalau kita belajar riwayat Hafs ya, qiraah Imam Asim dan juga Imam Syu'bah, demikian juga Imam Kisai, shad dibaca shad, bukan dibaca sin. Nah, jadi kita membacanya dengan sesuai dengan huruf yang ada di mushaf ya. Ihdinas shad, ihdinas tebal, kemudian sifat tadi sofirnya tidak dihilangkan. Ihdinas sirata.